Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Tingis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah akuntansi keuangan menengah di pertemuan yang keempat, part yang kedua, masih membahas mengenai persediaan, khususnya adalah pemilikan persediaan. Ini adalah referensi yang saya gunakan, Zaki Barikwan, ada Sies dan Sugiri Slamet. Masalah kepemilikan yang pertama adalah barang dalam perjalanan. Ada penjual, ada pembeli. Di sini kalau dalam perjalanan berarti bisa jadi yang pertama adalah delivery order sistemnya. Jadi si penjual mengirim barang ke si pembeli. Apabila hal ini yang terjadi, maka kepemilikan persediaan akan beralih pada saat dia ada menyerahkan barangnya kepada si pembeli. Karena apa? Tanggung jawabnya masih ada di si penjual. Kemudian, apabila pembeli datang ke si penjual untuk membeli barangnya, maka di sini masalah kepemilikan barang dalam perjalanan. Di sini apabila dia membeli ke sini ya, berarti pada saat di jalan karena si pembeli datang sendiri, berarti di sini terjadi transaksi peralihan persediaan barang dagang ada di sini pada saat penjual menyerahkan barang ke si pembeli. Berarti barang dalam perjalanan ini adalah milik si pembeli. Oke, untuk barang yang dipisahkan, misalkan untuk penjualan yang partai besar ya, di sini kita terima pesanan ini ya, pesanan banyak. Walaupun di sini banyak sudah kita sisihkan dan masih posisinya masih berada di pihak si penjual, tetapi barang pesanan atau yang dipisahkan ini sudah merupakan pesanan si pembeli. Jadi di sini sudah menjadi hak si pembeli atau persediaan yang dipisahkan tadi sudah menjadi milik si pembeli. Oke, next. Untuk barang konsinyasi, misalnya ada factory atau pabrik yang membuat sebuah barang, dia akan menitipkan. Jadi dia menitipkan barang pada toko X ini, shop misalnya, kemudian untuk dijualkan. Shop, aku punya barang, tolong jualkan ya. Nah, ini akhirnya si pembeli akan membelinya bukan ke factory langsung, tapi ke toko shop tadi. Jadi si toko shop tadi menjual ke buyer. Oke. Nah, dalam hal ini factory dia bertindak sebagai consignor atau orang yang menitipkan barang ke shop yang seperti ini. Oke. Nah, sedangkan shop ini dia yang dititipi barang itu disebut dengan consignee. Oke. Untuk penjualan untuk kepemilikan barang di sini ya, karena di sini hanya menitipkan ke toko untuk dijual ke buyer, maka persediaan itu adalah milik factory atau consignor. Nah, kalau sudah consignee berhasil menjual ke buyer, maka kepemilikan barang atau persediaan tadi sudah berpindah ke buyer, bukan di consignee, ini hanya dititipkan saja. Kemudian penjualan angsuran atau installment sales ya, misalkan ada sebuah dealer. Nah, di dealer ini ada orang yang ingin jual tapi dia tidak memiliki uang cukup, akhirnya dia datang ke leasing, "Hai leasing, aku mau beli mobil atau motor di dealer tadi, tolong dong duitin, bayarin." Nah, akhirnya si buyer tadi dia membeli, mungkin biasanya ada DP di sini yang akan diserahkan ke Toyota. Nah, di sini si buyer akan mengangsur ke si leasing tadi. Jadi kepemilikannya ada di mana? Ada di leasing. Kenapa? Apabila belum lunas, maka si leasing tadi
berhak untuk menarik barangnya apabila belum lunas, apabila si buyer tidak membayar atau menunggak. Oke, jadi kepemilikannya ada di leasing. Selanjutnya, kepemilikan barang dalam perjalanan ada dua istilah shipping point. Jadi si pembeli datang ke si penjual untuk membeli, nah membayar di sini. Nah di sini dalam perjalanan biasanya ada yang namanya shipping ya, shipment. Ini taruhlah misalnya kargo ya. Si pembeli akan membeli ke penjual, tapi di sini untuk pengirimannya melalui kargo. Nah dalam hal ini untuk kepemilikan dalam perjalanan ini terjadi apabila si penjual sudah menyerahkan ke kargo atau si pihak pengangkut. Inilah peralihan untuk kepemilikan barang dalam. Selanjutnya di sini dari serah terima ini sampai ke si pembeli, ini adalah menjadi kepemilikannya beralih ke si pembeli. Bandingkan dengan destination. Di destination di sini penjual mengantar ke si pembeli ya. Nah, di sini juga melewati sebuah kargo. Jadi dalam hal ini kepemilikannya ini akan diserahkan pada saat kargo menyerahkan barang si pembeli. Jadi, kepemilikan barang dalam perjalanan untuk FOB destination adalah akan terjadi pada saat perusahaan pengangkut menyerahkan kepada si pembeli. Dari sini ke sini berarti masih milik si penjual. Beda dengan shipping point, dari saat penjual menyerahkan ke perusahaan pengangkut sampai ke pembeli. Nah, di sini adalah milik si pembeli. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Anda simak di video yang ketiga, di part yang ketiga, pertemuan yang keempat.